Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video kali ini kembali kita akan mempelajari beberapa amalan yang dianjurkan dibaca pada waktu subuh, yakni sehabis kita selesai menunaikan sholat fardu subuh. Bahwa sehabis sholat subuh ada beberapa bacaan zikir dan doa yang secara khusus dianjurkan Rasulullah agar kita membacanya dan mengamalkannya setiap hari, setiap habis sholat subuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari 4 bacaan zikir dan 3 doa pendek yang khusus dibaca sehabis sholat subuh. 4 bacaan zikir ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pengundang turunnya pasukan malaikat untuk menolong kita, amalan pembuka rezeki, dan amalan husnul khotimah dan masuk surga. Adapun 3 bacaan doa pendek khusus habis sholat subuh adalah doa pembebas siksa api neraka, doa pendek masuk surga agar kita dirindukan oleh surga, ditakuti neraka, dan doa pendek yang dibaca Rasulullah habis sholat subuh berisi 3 permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada video kali ini, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, Rasulullah menganjurkan kita sehabis sholat subuh memperbanyak berzikir. Jika sanggup, hendaklah menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit. Balasannya tidak main-main, mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umroh yang sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'al syamsu." Orang yang menunaikan salat subuh berjamaah lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin. Kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda lagi, pahala ibadah haji dan umroh yang sangat sempurna. Maka sehabis sholat subuh mari kita usahakan tetap tidak beranjak dari tempat sholat, lalu kita berzikir kepada Allah hingga matahari terbit dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat agar dituliskan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Nah, di antara bacaan zikir yang bisa diamalkan adalah sebagai berikut. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man qala ba'dal fajri thalatha marratin wa ba'dal asri thalatha marratin, barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, zikir pengundang satu pasukan malaikat. Sehabis sholat subuh setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, dianjurkan membaca zikir pengundang satu pasukan malaikat sebanyak 10 kali. Redaksi zikirnya disebutkan dalam hadis berikut ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin, barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib atau sholat subuh, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Wa min haini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya hingga sampai sore hari. Yang ketiga, istighfar pembuka rezeki. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Tanqihul Qaul menyebutkan riwayat dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak membaca istighfar. Sayyidina Anas mengatakan bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda sebagai berikut, banyak-banyaklah kalian membaca istighfar ketika kalian telah selesai menyelesaikan sholat subuh. Maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu bacaan untuk kami amalkan, memohon ampunan kepada Allah dengan membacanya. Maka Rasulullah bersabda, bacalah kalimat ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Yang keempat, membaca Sayyidul Istighfar. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah au kana min ahlil jannah. Apabila seseorang membaca Sayyidul Istighfar saat sore hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlahu, demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Yang keempat, membaca zikir pembebas siksa api neraka. Imam Tabrani dalam kitab Ad-Du'a menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qala hina yusbihu aw yumsi, siapa saja yang ketika berada di waktu pagi atau sore hari membaca zikir ini sebanyak 1 kali, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduk. A'taqallahu azza wa jalla rub'ahu minan nar, maka Allah akan membebaskannya 1/4 dirinya dari api neraka. Faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu
Barang siapa yang membacanya 2 kali, maka Allah membebaskan separuh dirinya dari neraka. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'i. Barang siapa membacanya 3 kali, maka Allah akan membebaskan 3/4 dirinya dari siksa api neraka. Wa man qalaha arba'an a'taqahullahu azza wa jalla minan nar. Dan barang siapa yang membacanya 4 kali, maka Allah bebaskan seluruh dirinya dari siksa api neraka. Inilah zikir yang dimaksudkan, dianjurkan dibaca di waktu subuh atau di awal pagi hari, dibaca sebanyak 4 kali. Maka Allah akan membebaskan orang yang membacanya dari siksa api neraka. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduk. Adapun 3 atau 4 doa pendek yang dianjurkan dibaca sehabis sholat subuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, doa ampunan dosa. Setiap habis sholat, mari tidak melalaikan doa pendek yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin ini, yakni Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Siapa yang istiqomah membaca doa ini, maka Allah akan menetapkannya bebas dari siksa api neraka. Doa pendek ini disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza sholaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marrat." Apabila engkau telah menyelesaikan salat subuh, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, membacalah sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min yaumika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada harimu, maka engkau ditulis selamat dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan mithla dzalik. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min lailatika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada malammu, maka engkau ditulis selamat dari api neraka. Jadi setiap habis sholat, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan doa pendek ini agar kelak kita dibebaskan dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian khusus sehabis sholat subuh, di samping membaca doa Allahumma ajirni minan nar, juga dianjurkan membaca doa pendek dari Rasulullah yang berisi 3 permohonan Rasulullah setelah sholat subuh. Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Sunni, bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala," bahwa Rasulullah setelah selesai salat subuh, beliau membaca
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Jadi setiap habis sholat wajib 5 waktu, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan 4 doa pendek ini. Pertama, doa ampunan dosa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa dirindukan surga, yakni doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dan yang keempat, doa pembuka rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang cukup lagi baik. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.